Pak Pur, Yes. terima kasih sudah mau hadir lagi di sini Sami-sami. bersama-sama, duduk bersama di ruangan ini. Sudah lama ya, Pak ya? Terakhir kapan? Kayaknya bukan di tahun ini deh. Berarti setahun. Ya kurang lebih segitu lah ya, Pak ya. Wah, lama juga ya. Sibuk kali kayaknya, Pak ya. Berupaya menyibukkan diri. Berupaya. Demi Oke. mitra. Demi mitra, demi pelayanan yang lebih baik lagi. Demi pelayanan lebih baik. Nah, ini kita karena udah duduk bersama di sini, nggak mungkin nggak ada topik yang mau dibahas nih, Pak. Enggak, duduknya masing-masing gak bersama-sama. Yuk. Di dalam ruangan bersama maksud saya. Bersama. Ya. Kita tahu sekarang ini kan 17 Agustus nih, Pak ya. Iya, benar. Sebagai bangsa Indonesia yang baik dan yang taat dan yang kita tahu sekarang ini adalah hari kemerdekaan. Ya. Tapi khususnya untuk keluarga besar kita ada hari yang khusus nih di hari ini nih, Pak. Karena ini adalah eventnya Milad Krakatau, Sin Krakatau. Dan kalau saya nggak salah dengar ini yang keempat kan, Pak ya? 2018, 19, 20, 21, 22 ya keempat. Hari yang keempat. Tapi yang saya ubek-ubek nih di sosial media kita, di Instagram, di Facebook, agak susah sih di Facebook karena explore-nya terlalu ini, terus di YouTube, di 3D Synergy ID, itu nggak pernah ada ya bahasan tentang product knowledge, bukan product knowledge tapi lebih ke cerita tentang Sin Krakatau ini. Karena kan kalau dilihat dari 14 varian, Sin Krakatau ini kan punya tempat yang khusus nih, yaitu produk yang premium, Pak. Itu kan nggak ada ya, Pak? Ada, masa sih nggak ada? Nggak ada, Pak, saya ubah-ubah. Mungkin kalau Bapak pernah itu eksklusif kali atau private, tidak disebarkan secara publis. Boleh jadi. Sependek saya Pernah ya, Pak ya? mungkin pernah ada ya, cuma Pernah. saya lupa. Tapi sayangnya saya lihat-lihat tidak ada, Pak. Nah, makanya ini saya mau bahas di sini nih, Pak. Oke, siap. Khususnya di Milad Sin Krakatau yang keempat. Kan kita tahu nih, Pak. Produk ini premium, tapi di luar kepremiumannya itu kita itu punya sebuah spirit di situ. Apalagi saya lihat tagline-nya, saya baca itu kan menebar tanpa batas. Nah, itu menebar tanpa batas. Itu tuh apa sih sebenarnya menebar tanpa batas? Apa spirit yang mau disampaikan sih? Karena kan kalau kita pengen tahu dari sebuah tagline atau slogan atau itu kan visi misi, itu kan kalau dibilang menebar tanpa batas 3 kata, tapi kan interpretasinya bisa banyak tuh, Pak. Nah, ini saya mau bahas nih, sebenarnya apa sih yang dibawa atau yang dibawa oleh Sin Krakatau ini yang ingin dideliver atau disampaikan kepada konsumennya. Nah, ini dikit-dikit tapi, Pak, jangan sampai ke sana biar kita tahu runutannya. Saya pengen tahu dulu tuh, Pak, sejarahnya atau asal usulnya. Karena yang saya dengar, ini apakah berhubungan dengan menebar tanpa batas nanti saya nggak tahu nih ya. Saya dengar hari lahirnya Sin Krakatau ini ada 2, Pak. Oh, masa? Nih, Kan banyak lahir. banyak kegulung sama hoax nih. Nah, ini mungkin saya dan ada audiens yang lain juga mungkin ada yang berpikiran seperti itu, Pak. Tapi mungkin kalaupun yang belum tahu juga ya, ini saya kasih tahu aja. Ada 2. Nah, ini pertanyaannya, apakah betul ada 2? Kalaupun betul, kalaupun salah tolong diklarifikasi, tapi diperbaiki. Tapi kalau misalnya benar, itu tuh sebenarnya apa, Pak? Kenapa ada 2 waktu? Ya, memang ada 2 tanggal. Tanggal Masehi dan tanggal Hijriah. Oke. Ya, tanggalnya sama 17 Agustus. Hanya memang kalaupun ada rumor atau ada info dari kabar angin ataupun apa itu, karena memang Krakatau di launching 17 Agustus, namun diperkenalkan 8 bulan sebelum itu. Tepatnya tanggal 8 Januari 2018, bertepatan dengan launchingnya kode etik pada saat itu 2018. Oh, karena ada event di situ. Karena ya, ada Pak, event ya? itu, kemudian beliau datang dan mempresentkan ini loh, ada varian baru dari Sin yang akan dipasarkan oleh TSI, dan varian Sin ini beda dari yang 10 varian sebelumnya. Oh, Itu jadi tanggal 8 Januari 2018. 8118 lumayan cantik ya, Pak ya. Cantik. Saya kira tuh jadi karena ada event di situ ya, Pak. Karena ada event. Bukan Boleh ujuk-ujuk. jadi berarti kan Bapak Ibu Mitra TSI di lapangan lah beredar tuh. Oh, ini sebetulnya launchingnya tanggal 8 Januari, padahal itu adalah pertama kali di present demo versionnya. Oh, tadinya saya pikir tuh 2 itu karena namanya kan Sin Krakatau nih launching 17. Terus ada event ada momen kan Gunung Krakatau kan meletus. Ya. Saya kira tuh itu ngambilnya bukan ya, Pak ya. Bukan. Bukan situ ya.
Oke, clear. Berarti ada event di 8118 yaitu penyampaian regulasi atau kode etik ya Pak? Di situ. Nah waktu itu gimana tuh impresi atau tanggapan dari itu kan pasti ke mitra kan Pak, nggak mungkin? Ya, ke member-member yang hadir pada saat itu sependek ingat saya adalah mereka perwakilan antar wilayah secara nasional berkumpul dan beliau hadir kemudian membawa produk sampling ini dan dibagikan. Dan semua Bapak Ibu yang hadir pada saat itu menikmati bersama, mengkonsumsi bersama, dan mereka memiliki pengalaman yang berbeda dibanding sebelumnya, pengalaman mengkonsumsi produk SIN, dan mereka sangat terpukau, amazing, dan mereka pada akhirnya berkesimpulan secara menggesa kapan ini akan launchingkan. Sejak saat itu. Ditunggu banget. Pada waktu itu ada berapa varian Pak sebelum pada saat ada 10 varian. 10 varian. SIN Krakatau ini kan ke-11. Nanti mohon dicek lagi. Kalau saya ingat 11, Pak. Ke-11. Oke, dan sangat ditunggu. Oke, berarti sekarang juga udah tahun keempat. Tapi yang saya anehnya itu kan harganya ini lumayan pricey. Kalau dilihat dari sisi harga. Tapi kalau lihat dari sisi benefit, maka harga tersebut menjadi worth atau sebanding. Layak. Ini saya curiga. Marketing banget nih bahasanya nih. Ini saya juga karena ada desain dari berhubungan sama menebar tanpa batas tadi mungkin. Tapi itu nanti kita bahas. Saya mau bahas dulu dari sisi ininya dulu Pak. Sebelum kita ngomongin ke tagline. Apa sih sebenarnya menebar tanpa batas? Karena kan kita tahu dulu nih produk. Harus dari produknya dulu dong secara fisik kan. Kalau fisiknya aja sebenarnya udah nggak benar atau nggak bagus gitu kan. Apa artinya slogan gitu kan? Ya. Kalau dari isi Pak, gimana? Apa yang membedakan dari varian-varian lain yang membuat ini jadi premium atau mungkin lebih tepatnya impresi pada saat itu dikonsumsi oleh para member-member itu kayak gimana, Pak? So, karena memang dari pengalaman saat testing Januari tersebut ada yang mengatakan begini, ini saya merasakan kemewahan seperti raja-raja zaman dulu. Bayangkan. Saya merasa jadi sultan, saya merasa jadi raja, saya merasa jadi seorang priai, saya merasa jadi seseorang yang kemudian menempatkan kretek sebagai bukan hanya sebagai budaya tapi juga sebagai sebuah kebanggaan, pride. Dan kemudian dari sana kami dari tim pengembangan produk memandang penting untuk bagaimana dari sisi isi yang sedemikian premium dan juga menghadirkan pengalaman yang quote and quote mewah, ya. Kemudian kita perlu mengemasnya dengan sesuatu yang juga premium, sesuatu yang juga berbeda dibanding dengan varian-varian sebelumnya. Makanya jadilah dengan kebetulan kemasan. Saya bawa. Ini masih ada nih. Nah, seperti ini. Oh, ini. Ibu pegang deh. Nah, ini baru pertama kali. Iya, ini baru lihat ini, sebesar ini. Berarti tahun berapa ya? 2018, 19. Segede buku kalau nggak salah, ini masih awal-awal 1 tahun pertama ya. Ini yang pertama, Pak? Iya, yang pertama. Ini saya baru lihat nih. Ini boleh dibuka ya, Pak? Boleh. Ini udah nggak ada sih isinya ya. Udah nggak ada karena produk kita nggak pernah dikoleksi tapi dikonsumsi. Dibakar. Ya. Jadi kan kalau kemasan bisa Pak dikoleksi Pak. Dikoleksi bisa kemasan ya. Yuk. Nah, ini awal. Kenapa bisa jadi berubah seperti ini? Nah, ceritanya kenapa memilih segede ini dulu ya? Kenapa segede gini? Kenapa seperti ini? Karena memang awalnya ingin tadi balik lagi kepada pesan yang ingin disampaikan dari Krakatau sendiri merupakan sebuah produk yang premium. Kemudian kita begitu dibuka kemasannya langsung memperlihatkan, tidak disembunyikan, langsung showcase-nya terdapat tampilan yang langsung berjajar rapi. Di depan ada 5, di belakang ada 7. Nah, ini yang kemudian ingin menyesuaikan dengan pengalaman dari yang sudah mencoba sebelumnya. Pengalaman yang mewah, pengalaman yang seperti sultan, pengalaman yang seperti raja-raja, pengalaman itulah yang kemudian kita suguhi, kita kemas, kita bingkai. Makanya sebutnya bingkai. Kita frame dalam sebuah bentuk yang sedemikian rupa sehingga orang pun akan memandang wajar dengan kemewahan rasa dikemas dengan kemewahan kemasan seperti ini.
Jadi isinya juga memang mewah, dikemasnya juga harus mewah dong. Dikemasnya juga sesuai dengan isinya. Karena Nanti kan, kemasan sejatinya menyesuaikan isi. Iya betul. Katanya kan don't judge book by the cover, By tapi the ya cover. pada But akhirnya people faktanya kan memang judge seperti itu. by the cover. Orang kalau ini kemasannya jelek, dibilang isinya premium atau berkualitas, nggak percaya. Yoi. Nah, ini kan sebesar ini awalnya. Kenapa berubah jadi kemasan yang sekarang nih, Pak? Apa yang menyebabkan? Pasti karena ribet ya, Pak, segini-gini. Setiap perubahan di TSI terjadi karena feedback atau umpan balik dari user, dari konsumen maupun dari members, mitra members. Oke. Mitra members banyak yang memberikan feedback terkait dengan keutuhan produk ketika dibuka karena memang ada goncangan pada saat pengiriman atau saat apa, dan ini tidak terjadi kekokohan karena kita buat dari kertas supaya ramah lingkungan dibanding dengan plastik. Jadi ini buat kertas sehingga tidak kokoh, dan ketidakkokohan itu mengakibatkan ketika sampai pas dibuka produknya pada kemana, ternyata masuk ke dalam. Dan juga dari sisi secara kepraktisan. Jadi memang tidak praktis ketika membawa-bawa seperti ini. Dan banyak feedback, kemudian kita lakukan polling sederhana kepada para leaders pada saat itu dan menyetujui untuk mengubah, menyesuaikan, beradaptasi dengan kemasan yang lebih compact, lebih praktis, namun tetap eksklusif. Tidak menghilangkan sisi eksklusifnya. Tidak menghilangkan premiumnya dan juga sisi eksklusifnya. Jadilah seperti yang ini. Ini pun adalah bentuk atau ukuran yang ketiga, karena yang kedua ini ada sebelum ini, kalau Bapak Ibu kenal, ada sebelum ini lebih besar dikit. Berarti ini yang pertama, kemudian ada yang lagi kedua yang nggak punya. Ini sama nggak? Sama ya, Pak. Yang kedua ada yang kedua lebih besar dari ini. Kemudian yang ini yang terakhir yang compact. Karena ini juga lebih compact karena di tangan tuh lebih enak ya. Tidak kopong pada saat batangan juga tidak kopong. Nah, yang membedakan lagi kalau itu tidak ada jaket atau tidak ada kemasan pack per batang, kalau di sekarang di ini ada. Jadi ada kemasan per batang. So kita eksklusivitinya dari sisi bukan hanya per bungkus tapi juga per batang. Oke. Ya kalau saya lihat lagi ya, Pak ya. Karena isinya sama 12 ya, lebih milih yang ini sih. Boleh jadi. Iya kan? Tapi nggak tahu nih kalau audiens atau para member gimana? Tim yang mana? Tim yang kemasan apa sih ini? Kemasan besar? Kemasan generasi pertama? Kemasan generasi pertama. Generasi pertama atau generasi ketiga nih? Ya. Yang seperti ini. Kalau saya sih ini. Ya. Kalau Bapak yang mana, Pak? Kalau saya yang mana saja, yang penting bisa dinikmati produknya. Saya tahu kemana arahnya. Nah, oke, dari sisi kemasan kita udah tahu lah. Apalagi saya tadi menarik kata Bapak, sisi raja, sebuah yang mewah gitu kan. Tapi saya masih agak bingung nih, Pak. Hubungannya dengan menebar tanpa batas. Nah, itu saya masih nggak connect nih, Pak. Jadi sebenarnya menebar tanpa batas itu apa sih sebenarnya spirit yang mau dibawa dari varian ini? Wah, ini kita masuk ke mantra atau jargon atau pesan yang ingin disampaikan yang dalam bentuk frase atau kalimat. Sebagaimana produk-produk yang lainnya, sebagaimana TSI juga punya mantra seperti berbagi bersinergi, kemudian varian-varian juga ada. Maka Krakatau pun kita memikirkan apa yang menjadi pesan dari produk ini. Dan setiap mantra, tagline, jargon yang disampaikan oleh TSI senantiasa dilahirkan dari situasional pada saat diluncurkan. Berarti kalau bahasa sekarang dari keresahan yang ada, dari kegelisahan, dari keresahan yang ada, kemudian mantra tersebut bisa menjadi setidaknya penguat, menjadi doa, menjadi harapan, menjadi sesuatu yang melandasi apa-apa yang sedang kita hadapi bersama. Nah, 2018 itu adalah posisi di mana kita baru memasuki tahun ketiga dari Director Summit. Jadi kalau ada dikaitkan dengan event Director Summit itu ada 2015, 2016 break, 2017 kemudian 2018 yang memang berdekatan dengan launchingnya Krakatau. Pada saat itu members sebagaimana hari ini pun tetap masih ada tantangan karena dalam 10 tahun ini menggenapi pergerakan kita ini senantiasa mitra perusahaan, members maupun pabrikan diberikan challenge. Challenge tantangan itu yang kemudian menumbuhkan members, menumbuhkan
TSI sehingga bisa sampai hari ini. Oke. 2018 kurang lebih situasionalnya adalah bagaimana members ini punya keterbatasan dalam hal melakukan pergerakan. Keterbatasannya boleh dikasih tahu Pak? Maksudnya terbatas dalam hal apa maksudnya? Saya menduga keterbatasannya adalah dalam hal area, dalam hal market. Kalau kita dengar batasan, ya nggak? Oke. Nah ternyata bukan. Ternyata keterbatasannya itu ternyata dia ada di domainnya diri masing-masing. Jadi masing-masing sendiri ini punya keterbatasan dan atau membatasi diri. Oke, jadi maksudnya terbatas bukan terbatas dalam hal Domain, area orang, coverage kan, atau lingkup penyebaran produk, tapi justru lebih masing-masing ini lagi sendiri. ya, lebih dalam lagi ya, tapi di area sininya ya Pak ya. Area mindset. dirinya sendiri, mindsetnya sendiri. Oke. Emang ada apa? Mindset apa yang timbul atau yang ada di para member sehingga Bapak bisa bilang itu sebuah keresahan dan itu sebuah pembatasan diri. Saat itu banyak yang masuk justru bukan problemnya dengan tidak tersedianya market, tidak tersedianya pangsa pasar, bukan karena kemudian tidak bagusnya produk, bukan karena tidak menariknya sistem usaha. Tapi pada saat itu yang ditangkap adalah kegelisahannya bagaimana members ini tidak punya rasa percaya diri, tidak punya rasa kemudian untuk bagaimana caranya ini untuk melangkah keluar aja, nanti kan udah banyak yang mengkonsumsi produk Sinma, nanti orang nggak suka kalau saya menawarkan produk ini, apalagi dengan quote and quote menawarkannya itu dalam bahasa biasanya ini kan produk herbal misalnya. Kemudian dibilang lagi sama calon prospeknya, semua tembakau olahan kan juga herbal. Nanti dibilang gitu. Jadi saya gimana nih, sama aja dengan produk yang lainnya. Jadi kemudian members ini banyak yang kemudian sharing pada saat itu adalah artinya membatasi diri adalah membuat drama-drama, membuat asumsi-asumsi tanpa kemudian untuk mulai melakukan, mulai menjalankan. Membuat asumsi bahwa jualan produk Sin TSI mah hese, susah. Padahal belum dicoba. Itu yang jadi pembatasan dirinya sendiri. Dan boleh jadi pada saat itu membatasi diri juga sebagai benteng dari dirinya, atau mungkin ada masalah dengan nggak bisa jualan. Padahal kita setiap hari jualan. Padahal kita setiap hari menjual omong, jual pendapat, jual gagasan. Kemudian membatasi diri dengan kenalan saya mah nggak akan nerima saya. Saya mah nggak bakat jualan, saya mah nggak bakat untuk mengembangkan bisnis network marketing. Saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya pengetahuan. Banyak loh pasti excuse-nya. Ya boleh jadi excuse, boleh jadi juga pembenaran, boleh jadi juga memang itu keterbatasan diri untuk kemudian belajar dan mencoba untuk memulai. Saat itu fragmennya kurang lebih demikian. Berarti menebar tanpa batas ini mas spiritnya adalah ya jangan membatasi diri. Pada saat itu jangan membatasi diri sendiri gitu ya Pak ya. Jadi just do it aja dulu. Jalanin aja dulu gitu ya Pak. Jalanin aja dulu. Meskipun dengan segala hormat memang member TSI juga tidak semua, karena sampai hari ini alhamdulillah banyak kemudian member TSI dengan mantra menebar tanpa batas ini kemudian saya jelaskan, saya ngobrol dengan members. Oh iya Pak, ternyata saya selama ini tetangga saya juga masih mengkonsumsi produk di luar Sin. Teman saya juga sama, keluarga saya juga sama. Selama ini saya malu. Selama ini saya kok udah punya produk yang berkualitas, sudah punya peluang usaha, saya tak kunjung menawarkan. Kalaupun terjadi penolakan, saya langsung, udah berarti ini mah menilai diri sendiri bahwa ini ditolak. Padahal yang ditolak bukanlah produknya, bukanlah dirinya, tapi hanya bagaimana cara-caranya, bukan tentang dirinya yang ditolak. Tapi boleh jadi cara kita, waktu kita yang tidak tepat. Sehingga kemudian melabel kepada diri sendiri, saya nggak sanggup jualan, saya nggak sanggup menawarkan produk ini. Ia memagar, membatasi diri. Saya pikir menebar membatasi itu maksudnya tebarin sebanyak-banyaknya. Memang tebarin sebanyak-banyaknya.
Tapi menebarkan sebanyak-banyaknya ini kan untuk sampai ke sana untuk sampai ke sana mulai dari diri sendiri dulu. Bagaimana kita mau menebarkan ke seluruh Indonesia, ke sebanyak-banyaknya, ke seluas-luasnya kalau diri kita sendiri belum meluaskan, masih terbatas. Nah, maka menebar tanpa batas ini boleh jadi bagi dirinya yang sudah tidak membatasi diri, maka mulailah untuk mengekspan, meluaskan sebarannya dengan doa ini, menebar tanpa ada batasan-batasan, mau keluar kota, keluar pulau. Silakan. Lawong ini adalah usahanya Bapak Ibu. Kami sebagai perusahaan hanyalah fasilitator, platform. Kami tugasnya hanya menyediakan produk, memastikan produk tersedia, tidak kekurangan stok, karena kita pernah ada satu pengalaman di suatu ketika di awal-awal berdiri itu stoknya berkurang, members sampai nge-SMS pada saat itu, Pak Pur di dia tos aya produk, kumaha tadi balik ke kantor, anu dibakar, anu tiasa dibakar, itu kan sampai sebegitunya. Masa-masa merintis waktu itu. Masa-masa merintis. Kita alhamdulillah sekarang produk selalu sedia. Kemudian kita memanage bagaimana tata kelola poin terhitung, kemudian memanage bagaimana caranya bonus tersampaikan dengan amanah. Itu 3 yang kita lakukan. Sisanya bagaimana melakukan swakonsumsi, melakukan promosi, melakukan duplikasi, alokasi dan budgetnya sudah diserahkan kepada mitra members. Bagaimana caranya mitra members ini mengelola, menebarkan produk ini tanpa terbatas, tanpa ada batasan apapun. Terutama yang ada di dalam diri. Terutama yang ada dalam dirinya sendiri. Mulai dari diri sendiri. Nah, tapi kan masalahnya nebarin ini gimana ya Pak ya? Menebarkan tahu batas. Berarti kan tadi katanya ya jangan batasin diri sendiri. Menebar tahu batas. Jangan batasi diri sendiri. Terus gimana nih? Ada asupan nggak nih yang bisa dimasukin gitu loh ke dalam diri saya yang tadi salah satunya tidak bisa menjual ini. Ada istilah bahwa manusia itu tidak pernah salah. The person is not a problem. Yang menjadi problem, yang jadi masalah adalah apa yang ada di dalam isi kepala orang itu. Isi kepala kita adalah yang melandasi kita merespon sesuatu. Kata-kata saya tidak bisa jualan, saya nggak jago jualan, itu juga merupakan batasan-batasan yang dibuat oleh orang tersebut. Maka caranya adalah pertama dengan melakukan swakonsumsi. Sebetulnya ini yang dilakukan oleh para member TSI. Ada orang yang dia belum pernah jualan sama sekali. Ada orang yang dia bukan latar belakang network marketing tapi berhasil. Bahkan dia mendapatkan prestige. Artinya ia melakukan apa yang ia lakukan. Balik lagi ke prinsip TSI bahwa kita yang paling pertama adalah swakonsumsi. Betul. Ketika kita swakonsumsi, kita memperluas network, perkenalan, silaturahim. Basicnya dari silaturahim. Kemudian orang nanya, kok beda produknya? Ini saya produk ini. Saya perkenalkan. Maka dia memperkenalkan. Ketika orang ingin kenal lebih jauh, mulailah ia menawarkan, mempromosikan. Jualan nggak? Enggak, mempromosikan aja. Kemudian dia nanya, beli di mana? Bisa di saya. So yang terjadi adalah bukan penjualan, tapi justru penawaran yang kemudian orang beli ya saya jual. Karena saya juga punya license untuk melakukan direct selling, penjualan langsung. So penjualan tidak selalu dengan rumus sales. Karena produk ini adalah produk yang berbasis network marketing dan penjualan langsung, di mana hukumnya adalah dari mulut ke mulut, word of mouth. Dia melakukan promosi dengan swakonsumsi. Berarti punten ya Pak kata-katanya sesimpel itu. Secara simpel iya, namun secara praktisnya dengan mulut ke mulut aja udah menebar. Dari mulut ke mulut aja. Ada skill, orang banyak sekarang setiap tanpa skill, tanpa trik, tanpa pada akhirnya skill kan follow. Ketika kita kemudian ketika kita member TSI yang belajar skill presentasi, belajar skill bagaimana supaya pede, itu kemudian belajar bukan sekadar belajar tapi belajar karena didorong oleh kebutuhan. Beda nggak? Kita belajar kuliah nih, just belajar aja. Untuk nambah pengetahuan, sama belajar dan berlatih karena ada kebutuhan karena saya membutuhkan itu untuk membantu aktivitas saya. Itu beda banget hasilnya. Maka member TSI muncullah kebutuhan. Karena kemudian yang membatasi kita adalah pikiran tuh benar. Ternyata kita punya resource, punya sumber daya, yaitu brain kita, otak kita, akal kita. Nah, kita gunakan nggak akal kita? Karena kemudian ketika kita tidak bisa jualan, ya benar tadi, maka
bagaimana caranya supaya saya bisa jualan. Saya pelajari ilmunya, saya latih skillnya. Jadi bisa. Oke. Berarti tadi ada nemu nih satu value di mana menebar tanpa batas. Jangan batasi pikiran kita. Itu tadi value pertama ya. Karena juga diambil dari keresahan yang ada pada saat itu. Tapi kan sekarang udah berkembang nih Pak. Mungkin ya nggak tahu sih, nggak tahu, mungkin ada yang seperti itu tetap ada. Tapi kan nggak mungkin terus-terusan seperti itu, apalagi kita di tahun keempat nih. Ada value lain nggak Pak? Maksudnya the next levelnya atau value keduanya yang next level value keduanya adalah menebar tanpa batas. Nah, ini saya menarik. Saya langsung masuk ini aja ya, Mas Frans ya. Ini sempat terjadi sebuah itu papur, nah ini cerita ya. Ini saya pakai bahasa Sunda saja supaya lebih otentik. Oke. Papur, gara-gara Krakatau. Kok gara-gara Krakatau? Tagline-nya tuh dah papur mah katanya. Emang kunaon gitu? Menebar tanpa batas. Emang kunaon? Member-member saya ditebar. Oke. Bahasa ditebar tuh ya ada yang di prospek. Ya, di prospek ya. Wah, saya langsung sama Pak Irfan sama Pak Opik. Wah, dosa papur yang macam menebar tanpa batas. Oh, batasan member lain disikat. Nah, makanya saya ini ada yang perlu diluruskan nih dengan tagline menebar tanpa batas ini. Oke. Ya. Nah, yang pertama adalah kita tidak membatasi diri sendiri. Oke. Yang kedua, kita melakukan batasan-batasannya adalah kita belajar dari logonya nih. Oke, ada ceritanya ya di logonya. Ada filosofi. Menebar tanpa batas itu dikaitkan dengan logo Krakatau. Menurut Frans, Krakatau ini logonya simbol apa? Ya, kalau lihat dari nama dan lihat bentuknya gunung kan ya? Gunung Krakatau ya, kita sepakat ya. Gunung. Segitiga. Ya, kira-kira bisa menebak nggak? Apa yang kemudian membuat simbol gunung ini berbeda warna antara yang bagian atas dan bagian bawah? Yang atas mungkin karena Merapi jadi merah gitu. Merah, oke. Yang bawah? Yang bawah kan hijau. Yang bawah hijau karena lautan. Oh, lautan ya. Karena Krakatau dari lautan. Ini balik lagi ke pelajaran IPS ya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya sebuah gunung ada di lautan seperti ini, mana bagian yang terbesar? Atas atau bawah? Bawah. Area yang tidak terlihat. Iya. Right. Tidak terlihat. Area yang tidak terlihat itu lebih besar. Sebagaimana diri kita, yang tidak terlihat itu lebih besar. Kita berkata-kata, berperilaku itu hanya merupakan linguistik atau bahasa dari apa yang ada di dalam. Saya menyebutnya linguistic of the world. Kita kan ada dua dunia, dunia luar dan dunia dalam. Dalam diri kita ya. Dalam diri kita. Saya nyebutnya di sini, dunia dalam kita. Kita merespon sesuatu itu berdasarkan dunia dalam kita. Makanya ada satu kejadian, responnya bisa berbeda setiap orang, tergantung bagaimana dunia dalamnya dia. Nah, dunia dalam ini lebih besar. Karena kita bisa menciptakan ruang dunia dalam kita. Kita bisa menciptakan film-film, makanya disebutnya movie of mind. Film di dalam pikiran kita. Jadi maksudnya kaitannya nih, ini saya agak lagging nih Pak. Kaitannya sama tadi bagian bawah yang lebih besar di gunung. Lebih besar. Dan itu yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu lebih besar dibanding yang terlihat. Ini logo ini juga merepresentasikan bagaimana antara bawah dan atas itu. Bawah itu lebih besar. Bawah lebih besar, oke. Lebih kokoh karena dia fondasi. Makanya fondasi itu lebih kuat, lebih besar, sejatinya demikian. Dan nggak terlihat biasanya. Dan tidak terlihat. Apa sih yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat pertama begini. Menebar tanpa batas itu, yang terlihat adalah nantinya adalah sikapnya. Sikap dalam kita melakukan penjualan, kita sikap dalam melakukan penawaran, yang terlihat oleh orang lain. Yang terlihat oleh orang lain. Tapi yang tidak terlihat adalah bagaimana kita, upaya kita untuk belajar presentasi, belajar ilmu produk, belajar ilmu marketing plan. Seorang members yang terlihat dia kemudian jadi director, jadi presidir, kan kita tidak melihat proses belajarnya. Kita tidak melihat proses ia bagaimana latihan presentasi. Kita tidak melihat bagaimana proses ia belajar marketing plan, belajar produknya apa, harga cukainya berapa, kemudian dia menguasainya. Logik-logiknya, jawabannya calon login, bagaimana cara ngelihat jaringan, kita nggak lihat. Yang terlihat hanyalah bagaimana ia mempresentasikan sebagai seorang director atau presidir. Betul. Yang pertama. Setuju. Maka di sini logo ini terbagi dari 3 sudut. Sudut pertama ini adalah sudut logik. Sudut logik.
bagaimana logikanya. Yang tadi perjuangan belajar, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Bagaimana cara ia membangun relasi, di situ tuh di logik. Dan logikanya. Nggak kelihatan memang. Dan nggak kelihatan. Yang terlihat hanyalah bagaimana ia berperilaku, bagaimana ia melakukan presentasi. Di belakangnya, behind the scene-nya nggak kelihatan. Iya, betul. Ya. Yang sudut sebelah kiri adalah bagaimana ini terkait dengan etik moral. Tadi logik, sekarang etik. Nah, ada logik, ada etika. Maksudnya adalah ketika seorang members ini menjalankan bukan hanya pengetahuan yang dibutuhkan, tapi juga moral. Nah, ini yang kemudian tidak lengkap. Members taunya strategi, taunya produk, taunya marketing plan. Makanya ketika ada menebar tanpa batas, tidak ada batasan. Disikat member lain. Di situ etiknya salah. Belum muncul. Belum tahu ini tuh salah. Boleh jadi tahu ini tuh salah, tapi tetap dilabrak karena tidak ada moralnya. Ini saya jadi nyambungin ke manusia juga, memang sejatinya ada logik dan ada etik. Ada logik yang ada di otak, ada etik yang ada di hati. Ketika kita melakukan manusia sempurna tanpa batas. Tapi ya itu logik ada, etik ada. Iya, benar juga, karena kemudian kita bisa pinter, tapi pinternya kita membantu orang atau minterin orang, atau ngakalin orang, sehingga orang ngebodohin orang. Yeah. Pinternya kita ini ngedukung nggak buat membantu orang lain, solusi buat orang lain nggak? Produk, marketing plan dan apa yang kita jalankan ini buat ngebantu orang lain atau justru membantu diri sendiri dengan mengorbankan orang lain? Itu beda. Iya. Ketika kita usaha kita, produk kita, pengalaman kita di TSI kemudian mampu membantu orang lain, maka itu logik dan etiknya udah jalan tuh. Udah pas. Memang ideal. Ya memang seharusnya seperti itu. Seyogianya demikian. Tapi kemudian ketika dia punya produk ini, kemudian punya peluang usaha ini, tapi kemudian tidak membantu, tidak menjadi solusi bagi orang lain, itu problem tuh. Malah menjadi justru merugikan orang lain, menyakiti orang lain, berarti pincang tuh. Ya, gunungnya bisa kelelep karena dia tidak ada etiknya. Tapi sebelum lanjut lagi ya, saya lihat nih ya, ini sih bukan sebuah gimmick, maksudnya bukan sesuatu yang dibuat-buat, karena memang sejatinya ini diambil dari representasi dari manusia itu sendiri ya, Pak. Yang tadi saya bilang lagi berulang-ulang, ada logik, ya ada etik di sini gitu kan. Percuma kalau pinter, ya banyak orang pinter, tapi banyak juga orang-orang pinter itu yang quote to quote yang ngakalin orang, punten-punten mungkin mencuri atau apapun dengan kepintarannya, gitu kan banyak. Banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan bukan oleh orang bodoh, oleh orang pintar. Yang tidak ada etik. Yang pincang etik. Yang ini telah hilang. Kita sebutnya krisis moral, krisis etik. Oke, saya paham nih Pak. Jadi dari ininya udah mulai nangkep lebih besar, ada logik, ada etik. Terus jadi, selanjutnya untuk menebar tanpa batas itu memang perlu logik, perlu etik. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, kebedapahaman dengan menebar tanpa batas bahwa member lain juga ditebar. Ketika logik dan etik kita upayakan day to day secara konsisten, kita senantiasa belajar, berlatih untuk kita lebih capable dan punya kapasitas sebagai seorang member TSI, mampu punya kemampuan. Dan juga kita paham dengan aturan-aturannya, etika, regulasinya, sehingga kita membuat aman nyaman members lain, orang lain, kita tidak merugikan orang lain, kita tidak merampas hak-hak orang lain, tapi sebaliknya justru kita membantu orang lain, dan itu terus diupayakan secara konsisten. Yang akan tampak bukan pengetahuannya, bukan etika gua tahu aturannya, bukan itu yang diperlihatkan ya. Bukan, tapi adalah justru secara akhlaknya, secara perilakunya yang menjadi panutan, yang menjadi contoh. Itu mengapa di TSI adalah sebetulnya bisnis kan swakonsumsi, promosi, duplikasi. Nah, duplikasi ini adalah bukan hanya melatih mitra-mitra yang baru masuk dengan produk knowledge kemudian marketing plan, bukan hanya itu, tapi juga menjadi contoh. Ingat saya pernah sharing terkait dengan bedanya manajer sama leaders. Nah, karena kita sebagai seorang leaders, kita menjadi contoh. Apa sih yang dicontoh? Yang dicontoh adalah akhlaknya yang terlihat. Yang terlihat. Maka karena ini adalah logik, ini etik,
etik, kira-kira ini apa? Perilaku. Estetik. Oke. Ya. Estetik. Ya enggak, biar nyambung dong rimanya, bro. Ya. Logik, etik, estetik. Loh, kalau kemudian kita sudah pakai otak kita, logika kita, kita pakai moral kita, maka semuanya akan jadi indah. Akhlak kita indah. Dan itu yang terlihat. Dan itulah sejatinya disebutnya spiritual. Ya, kalau di logik itu akal. Kalau di etik itu moral, kalau di estetik adalah spiritual. Estetik. Jadi estetik itulah yang kemudian kita ingin gambarkan dari keagungan Krakatau dan juga keagungan produk ini, yang tentu ini hanya dari perspektif saya bagian dari manajemen. Tentu ada rekan-rekan pimpinan-pimpinan lain, tentu Pak CEO, beliau tanpa mengurangi rasa hormat, beliau ini justru boleh jadi lebih luas lagi. Jadi memang menebar tanpa batas itu boleh jadi dari sisi sendiri kita tidak membatasi, dari sisi penebaran jangan pernah dibatasi selama logik, etik dan juga estetiknya dijalankan, dan juga jangan pernah berarti ini yang benar. Kita terus mencari sudut pandang, sisi pandang, ruang pandang. Saat ini kita sekarang lagi ngobrolin hanya dari sisi pandang saya secara personal dan bagian dari manajemen. Tapi boleh jadi di Bapak Ibu Mitra juga punya pengalaman tersendiri, dan itu mengkayakan selama unsur-unsur tadi dipenuhi, yaitu bagaimana logikanya jalan, etikanya jalan, yang kemudian terpandu dalam estetik. Mengindah, yang diperlihatkan, yang terlihat dan diperlihatkan. Kalau kita melihat atau dekat dengan beliau, dengan Bapak Kiai Raden Abdul Malik, kita kan merasa nyaman, tenang, tentram. Dan yang kita lihat adalah bagaimana ketinggian akhlak beliau, yang boleh jadi beliau telah melewati fase-fase logik dan juga etiknya sudah beres. Bagian dalam, ruang dalamnya sudah beres, sehingga sudah kokoh, udah steady, sehingga kita bisa jadikan beliau sebagai sebuah panutan, dan kita hanya bisa melihat bagaimana keindahan akhlak. Nah, mudah-mudahan juga harapannya dengan produk ini di milad keempat ini juga members TSI mampu lebih menjiwai, memasukkan dalam ruh bahwa kita bukan hanya sekadar berbisnis di sini, tapi juga bisnisnya berkadar, dan kita senantiasa menjadi members yang mampu meneladani dan juga jadi teladan. Ya makanya pernah lihat tuh, ada jadi slogannya tuh dipelintir-pelintir gitu, Pak. Menebar, nabrak batas. Itu udah salah ya, Pak ya. Udah jelas-jelas slogannya udah salah ya, Pak ya. Iya, karena di situ ada etik yang dilanggar. Yang dilanggar. Oke, jadi buat para mitra-mitra members TSI ya. Jadi Sin Krakatau ini kita sudah tahu apa arti dari menebar tanpa batas. Sudah diluruskan sebenarnya apa sih spiritnya, tadi udah dijelaskan oleh Pak Pur. Dibarengi dengan apa? Filosofi dari bentuk atau apa ini, simbol ya berarti? Simbol dari segitiga ini yang seperti ya kalau secara kasat mata ini segitiga atau gunung mungkin, tapi di dalamnya ini ada arti yang dalam, yaitu sudut-sudutnya dari tiga ini yang di bawah yang lebih besar itu logik dan etik, di mana diperlihatkan di estetik. Begitu. Jadi buat ini juga buat product knowledge sih maksudnya. Pengetahuan mitra biar tahu, membekali mitra punya pesan, karena setiap produk TSI punya pesan, punya message yang mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi nanti kita bahas produk-produk yang lainnya. Karena sekedar jualan, sekedar gitu kalau agak kurang ya maksudnya. Sekarang eranya bukan jualan produk, tapi eranya sekarang adalah bagaimana menceritakan produk, storytelling. Makanya kenapa ada WA Story, Facebook Story, Instagram Story. Kenapa? Karena orang senang dengan cerita, dengan ceritanya. Bukan sekedar selalu produk. Ada ceritanya di baliknya, dan itu harus dikuasai oleh para members TSI. Kira-kira Bapak punya tambahan atau maksudnya kalimat yang bisa menguatkan para mitra-mitra kita terkait khususnya sekarang di milad Sin Krakatau yang keempat? Mudah-mudahan kita dengan adanya Krakatau dan menginjak tahun keempat ini senantiasa terus menemani kita. Produk-produk beliau ini selain Krakatau juga produk-produk yang lainnya menemani kita dalam penebaran kebaikan. Jadi
kalau boleh dibilang menebar tanpa batas itu apa sih yang ditebar? Kebaikan. Oke, kebaikan. Ya. Yang tanpa batas itu apa? Kita jangan pernah membatasi kebaikan yang kita ingin berikan. Oke. Percumalah, hebat produknya, hebat peluang usahanya, saya sudah mencapai apa. Iya. Tapi kita tidak membantu banyak orang di luar sana. Karena pesan dari beliau adalah bantulah sebanyak-banyaknya orang melalui wasilahnya produk ini dan peluang usaha ini. Oke. Jadi sebaik-baiknya orang, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yes, that's right. Oke, terima kasih Pak Pur. Sami-sami, sudah thank you menjelaskan. banget. Jadi itu dia Pak Mitra TSI, penjelasan dari Sin Krakatau menebar tanpa batas. Yes. Sudah dijelaskan, jadi semoga bisa membantu dan menjadi feedback atau pengetahuan untuk amunisi para mitra-mitra dalam melakukan penyebaran atau penebaran dari produk-produk dari beliau ini untuk bisa menjadi peraihan yang lebih tinggi lagi, dan yang paling penting tadi yang dimention oleh Pak Pur di terakhir tadi, menebarkan kebaikan lebih banyak lagi ke orang lain, ke sekitar kita. Yes. Mungkin itu saja Pak. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di program berikutnya atau konten berikutnya. Kita masih ada event-event yang lain yang perlu ditunggu. Siap. Jadi itu saja. Terima kasih. Salam sinergi.